السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الذي خلق سائر الكائنات، والصلاة والسلام على سيد السادات نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العزيز الحكيم. فقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. Segala puji kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada subuh yang sangat mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan hidup di atas muka bumi ini untuk mencari bekal kembali kepada Allah Jalla wa Ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal adalah taqwa. Takutlah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Kemudian demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat yang luar biasa maknanya bagi kita, sehingga ahli hikmah mengatakan as-sihhatu tajun la yaraha illa al-marda. Sehat adalah mahkota, baru kita terasa kalau ia sudah tiada. Semoga kita terus dapat menjaga kesehatan, kesehatan jasmani, kesehatan rohani, agar kita lebih banyak bisa mengabdi dalam hidup dan kehidupan ini. Salawat dan salam kita sanjung sajikan kehariban Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah sebagai qudwatun, contoh teladan dalam hidup dan kehidupan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada dalam kehidupan, dalam diri baginda sallallahu alaihi wasallam itu adalah contoh teladan yang baik. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu di antara teladannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan seluruh waktunya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau mengatakan ana atqakum billah, saya adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di antara pesan-pesan beliau adalah bagaimana agar hidup ini penuh dengan makna, memiliki manfaat baik secara pribadi maupun kepada kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Dan salah satu manfaat yang harus kita ambil daripada warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah warisan keilmuan. Nabi mengatakan, fa innal anbiya'a la yuwarrithu dinaran wala dirhama. Maka para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Fa innama warrathu al-ilma, tapi mereka mewariskan ilmu pengetahuan. Faman akhadahu faqad akhadha bihadin wafirin. Orang yang mengambil ilmu, orang yang mempelajari ilmu, maka sesungguhnya ia telah mengambil warisan yang besar dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, ilmu itu akan membahagiakan orang yang memilikinya. Al-ilmu yahfaduka wal malu tahfadhu. Ilmu yang menjaga engkau, harta engkau yang jaga dia. Jadi oleh karena itu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu orang yang mengutamakan ilmu dalam kehidupan ini bernama Ar-Razi, atau nama beliau Abu Sa'ad As-Saman Ismail bin Ali Ar-Razi.
Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam kisah ini, dalam kitab ini, beliau dimasukkan dalam kategori al-ulama al-uzzab alladhi atharu al-ilma 'ala az-zawaj. Ulama yang jejaka, yang tidak sempat beliau melangsungkan perkawinan karena beliau mengutamakan ilmu di atas pernikahan. Jadi inilah kenikmatan tahassabil ketika tekad kita sudah kuat untuk mendapatkan sesuatu, pasti akan terbuka jalan untuk menggapainya. Maka oleh kerana itu jemaah dirahmati Allah, cita angan seorang Ar-Razi ini tidak tersia-siakan, sehingga beliau dikenal sebagai al-muhaddisin, orang ahli hadis, an-nasabiyin, ahli nasab. Beliau bisa menghafal nasab orang, fulan bin fulan bin fulan, beliau bisa hafal itu. Beliau adalah al-faradin, orang ahli al-faraid. Beliau adalah sosok yang bisa menguasai ilmu mawaris. Makanya Nabi mengatakan ta'allamul faraidah, belajarlah engkau ilmu faraid, fa innahu nisful ilmi, karena ilmu faraid itu adalah setengah keilmuan. Jadi dia bukan sedikit, setengah keilmuan. Fa innahu awwalu ma yunsa, ilmu yang pertama dilupakan oleh manusia. Nanti ada suatu saat orang tidak bisa lagi ilmu faraid. Berapa dapat ibu, berapa dapat anak kalau seorang meninggal dunia. Ilmu yang awal sekali dilupakan orang. Jadi beliau ini ahli faraid. Maka orang yang ahli faraid itu pasti ahli matematik, pasti ahli al-hisab, kuat logikanya. Jadi beliau adalah al-faraid. Wal qura' al-muwassirin, ahli qiraah. Beliau bisa membaca dengan qiraah 7. Ini. Dan orang yang ahli tafsir, membaca Al-Quran, tapi lebih dari itu beliau menyelami, mendalami makna dan kandungannya. Jadi jemaah rahmatullah, beda kita baca dengan satu qiraat, itu beda. Kita baca paham artinya, lain lagi kesan kita. Kita bisa baca dengan artinya, maknanya dan tafsirnya, lain lagi kesan kita. Al-Quran adalah lautan samudra yang tiada bertepi. Semakin kita kaji, semakin indah, semakin nikmat. Maka Allah mengatakan, "Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, lanafidha al-bahru qabla an tanfada kalimat rabbi, walau ji'na bimithlihi madada." Andai kata pepohonan menjadi kalam sebagai pulpen untuk menulis, lautan sebagai tintanya untuk menulis kandungan Al-Quranul Karim, akan kering lautan sebelum kalam Allah ini dituliskan dengan rapi. Jadi jemaah dirahmati Allah, samudra yang tiada bertepi, maka tidak ada berhenti karangan tafsir. Belasan, puluhan, ribuan jilid terus akan ditulis. Itu adalah samudra yang tidak akan pernah kering makna dan kandungannya. Ia adalah jemaah dirahmatullah seperti orang yang menyelam dalam lautan. Kalau orang biasanya kalau di atas lautan itu kan panas ya, tapi kalau dia menyelam sedikit ke bawah akan merasa dingin. Semakin ke bawah masa dingin lautan itu, apalagi di sana ada lautan permata, pasti dia akan lebih nikmat dengan Al-Quranul Karim. Itulah gambaran permisalan Al-Quran sebagai samudra yang tiada bertepi. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau adalah jemaah rahmati Allah orang yang senang untuk melancong, senang untuk berwisata, berjalan untuk mencari, mendalami keilmuan. Tafat dunia, beliau keliling dunia dari masyrik hingga ke maghrib. Maka jemaah rahmatullah banyak berjalan, banyak pengalaman. Maka oleh karena itu, kalau orang yang banyak berjalan, pasti dia lebih luas wawasannya. Ada yang kita dapat dari membaca, ada juga yang kita dapat dari berjalan.
Maka oleh karena itu fasihu fil ardi, ayolah berjalanlah di atas kaum ini. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, ini sehingga Nabi Isa disebut dengan Al-Masih. Al-Masih artinya apa? Kathirus siyahah, beliau banyak berjalan, meniti dan menata kehidupan. Itu Al-Masih. Dan juga makna Al-Masih, Al-Mamsuh, orang yang dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi satu poin yang penting juga untuk kita dalami, salah satu di antara tanda orang berilmu itu adalah tidak pernah berhenti untuk berguru. Jadi beliau ini ada 3.000 gurunya. Bayangkan, beliau ada 3.000 gurunya. Jadi kalau satu kata saja dia belajar pada satu guru, berarti 3.000 guru ada 3.000 kata. Itu kalau satu kata. Kalau satu lembar, 3.000 lembar. Jadi jemaah dirahmati Allah, Ar-Razi adalah orang yang kaya. Kaya apa? Kaya ilmunya dan kaya gurunya. Maka oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, kita dan manusia ini makhluk yang serba kekurangan. Di mana ada kekurangan kita, di orang lain ada kelebihan. Yang orang lain punya kelebihan, kita berguru. Yang kita punya kelebihan, orang berguru pada kita. Jadi kita tidak usah malu untuk berguru, karena tanda orang berguru itulah orang yang ingin untuk menuju kepada kesempurnaan. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu disebutkan dalam tarikh, beliau berguru tidak kurang dari 3.000. Ada mengadakan 4.000 guru untuk menjadi seorang Ar-Razi yang alim, yang ahli tafsir, yang ahli nasab, yang ahli faraid, yang ahli. Jadi oleh karena itu kita tidak hanya melihat hasil, tapi lihatlah bagaimana proses untuk menjadi orang alim itu. Jadi memang jemaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap sesuatu yang penuh dengan kecapean, pasti kita nikmati kelelahan itu dengan kemanisan. Jadi tidak ada manis, no gain without pain, kan begitu ya. No gain without pain, tidak ada manis tanpa ada perjalanan yang susah payah. Jadi law kana al-ilmu yunalu bil muna lama baqiya ala wajhil ardi jahilun. Dia kata ilmu itu bisa diperoleh dengan angan-angan, dengan mimpi, tidak akan ada orang di atas muka bumi ini yang jahil. Tapi ilmu itu dengan susah payah, ilmu itu dengan usaha yang sungguh-sungguh, ilmu itu dengan kita mengeluarkan dana dan tenaga. Jadi sebagaimana yang pernah kita katakan dahulu, sampai-sampai ada orang alim itu yang menjual adabnya untuk mencari ilmu, yang menjual pakaiannya untuk mencari ilmu. Jadi jemaah rahmati Allah, memang begitulah sebuah usaha untuk sebuah ketinggian. Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Ar-Razi ini multi talenta, multi profesional. Beliau ahli fikih, ahli tafsir, ahli faraid, ahli sejumlah ilmu pengetahuan. Beliau ahli fikih Imam Abu Hanifah, beliau ahli fikih Imam Syafi'i, beliau juga orang yang ahli di bidang komparasi dalam mazhab fikih. Ini kemampuannya luar biasa. Jadi jemaah dirahmati Allah, beliau ini ketika naik haji, berangkat ke Baitullah Al-Haram, itu bukan hanya sekedar haji secara spiritual, tapi juga secara intelektual. Pergi haji, beribadah kepada Allah, tapi juga menjadi sarana untuk mencari ilmu. Jadi setelah selesai haji, beliau berziarah ke kubur makam Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasa rindu, rasa cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tak bisa bersua secara fisik, tapi beliau sudah mengunjungi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu jemaah rahmati Allah, tanda kerinduan. Sehingga pada suatu kali Bilal itu kan ketika Nabi wafat itu kan beliau tinggal jauh. Jadi dalam mimpi Bilal itu seolah-olah Nabi datang mengatakan, Bilal, lama sudah kau tak lagi mengunjungi aku ya. Maksudnya tak lama sudah tak pernah ziarah ke Nabi SAW. Maka esok paginya beliau carikan ontanya, tanpa ada berfikir panjang, beliau langsung berangkat menuju kota Madinah
untuk ungkapkan rasa rindu dan cinta kepada orang yang mencintainya. Jadi Nabi tak pernah lupa kepada kita. Jadi rasa cinta kepada orang yang selalu mencintainya. Karena jemaah rahmatullah, Bilal ini tentu tidak ada orang yang tak kenal Bilal. Hatta dulu muazzin juga disebut Bilal. Siapa Bilalnya? Itu Bilal sebagai gelar kepada muazzin. Kenapa? Karena itu Bilal melekat sebagai salah satu muazzin Nabi. Ada Bilal bin Rabah, ada Abdullah bin Umi Maktum. Ini dua ini sangat melekat dengan Nabi SAW, sehingga Nabi mengatakan, ya Bilal, arihna bis salah. Bilal, ayo arihna bis salah, istirahatkan kami untuk salatlah. Maksudnya azanlah Bilal, karena dengan azan masuk salat. Ketika salat kami bisa beristirahat, jantung kami bisa berdetuk dengan normal. Jadi Allahu Akbar, itu adalah puncak ketenangan bagi baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah rahmatullah, beliau naik haji, Ar-Razi naik haji, berziarah kepada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu jemaah rahmatullah, tentu Iraq ini disebut dengan 1001 malam. Negeri 1001 malam ini di sana banyak kitab-kitab ilmu pengetahuan, dan di sana pula masyhur satu mazhab namanya mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah. Bahkan Imam Syafi'i juga hadir ke Iraq. Beliau hendak mengkaji, belajar kepada Abu Hasan Asy-Syaibani. Jadi jemaah rahmati Allah, beliau berangkat ke Iraq untuk belajar ilmu. Kemudian setelah itu beliau masuk ke Syam, Al-Hijaz, ke Maroko. Maka jemaah rahmati Allah, wa qara ala 3000 rajul. Beliau membaca, belajar di hadapan 3000 para gurunya, para syekh yang hebat-hebat pada masanya. Jemaah rahmatullah, makanya orang-orang alim ini luar biasa memahami profesionalisme. Jadi kalau saya belajar qiraat, ahli qiraat, belajar nahwu, ahli nahwu, belajar bahasa, ahli bahasa, belajar balaghah, ahli balaghah. Kan setiap orang itu ada ilmu yang paling ditekuni. Beliau bisa ilmu yang lain, tapi itu yang paling ditekuninya. Maka Ar-Razi akan datang ke masing-masing profesionalismenya. Kalau beliau belajar qiraat, betul-betul orang yang hafal luar dalam qiraat itu. Jadi inilah kesanggupan, kehebatan, kesungguhan seorang bernama Ar-Razi. Jadi jemaah rahmatullah, bukan tidak bisa, semua orang bisa, tapi yang kurang adalah kesungguhan, minat. Allah memberikan kita sama, Allah memberikan kita intelektualitas, kemampuan, tetapi kesungguhan yang beda-beda. Kenapa orang bisa? Karena dia lebih sungguh. Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, wa qul ya'malu fawqa ma 'amilu, berbuatlah di atas orang-orang berbuat. Kalau orang belajar 2 jam, kita 4 jam umpamanya, insyaallah. Jadi oleh karena itu Allah tidak melihat pada intelektualitas kita, tapi Allah melihat pada kesungguhan kita. Allah tidak melihat pada modal kita. Maksudnya kan, kita hendak berdagang, kita kecil modalnya, Allah tidak lihat pada modal itu, tapi Allah lihat pada kesungguhan kita. Maka banyak orang yang kaya dari sedikit kemampuan modalnya. Kenapa? Karena Allah melihat pada kesungguhan. Jadi oleh karena itu, semua orang punya kesempatan untuk menjadi orang berhasil, menjadi orang sukses, menjadi orang kaya, menjadi orang alim. Yang penting ada kesungguhan. Siapa bilang Imam Syafi'i itu orang kaya? Nah, beliau tak bisa membeli kertas, tetapi karena kesungguhannya belum menjadi orang alim, dikenal di barat dan di timur karena kesungguhan beliau. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemampuan untuk berbuat lebih banyak, insyaallah Allah akan berikan keberhasilan di hadapan kita. Sehingga beliau memiliki sebuah pepatah lah. Kata beliau, man lam yaktubil haditha lam yatagharghar bi halawatil Islam. Orang yang tidak pernah menulis satu hadis itu, dia tidak akan menikmati indahnya Islam. Jadi maknanya apa? Menulis walaupun hanya sepotong hadis kita tulis, maka kita akan menikmati
tulisan kita itu. Jemaah rahmatullah, apalagi kalau kita belajar hadis itu kan seolah-olah kita bertemu dengan Nabi, kan begitu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan seolah-olah kita mendengar Nabi sedang berucap. Kita tidak memang bertemu secara fisik, tapi kita bertemu secara spiritual. Maka oleh karena itu Imam Malik itu Masya Allah, beliau kalau sudah masuk ke Masjid Nabawi itu rasa-rasanya ini betul-betul berada di kawasan di mana Nabi SAW bersamanya. Makanya Imam Malik tidak pernah kemana-mana, terus berada di Masjid An-Nabawi karena merasa bersama baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh karena itu, dengan segala kelebihannya, seorang ahli faraid, ahli hadis, ahli tafsir, tapi jemaah rahmatullah, beliau tetap menjadi orang yang tawadhu. Tawadhu, orang yang merendahkan hati, merendahkan diri, orang yang zuhud. Mana zuhud apa? Orang yang mengambil dunia ini secukupnya, zuhud. Walaupun pernik dunia ini kan luar biasa tapi ambillah secukupnya. Karena kalau kita sederhana dalam hidup ini, justru kita bisa menikmati dunia. Tapi kalau kita tidak sederhana, justru kita kemudian tidak bisa menikmati arti kehidupan. Orang kalau makan sederhana kan, ya kan, dia terus bisa menikmati. Tapi kalau orang makan dengan loba, itu dia akan kena penyakit. Maka sederhana itu akan membuat kita lebih abadi dalam menikmati sesuatu, dalam segala aktivitas kita. Jadi beliau menjadi orang yang sederhana, orang yang wara', orang yang menjaga diri pada hal-hal yang kurang baik. Qawwam, mana qawwam artinya orang yang banyak bangun dengan bangun malam kita, dengan kerja di siang itu, maka itulah alamat akan keberhasilan. Karena jemaah rahmati Allah, banyak kita mungkin beraktivitas bekerja, tapi mungkin ada saja kendala-kendala, maka itulah Allah hubungkan antara keberhasilan kita dengan usaha kita. Jadi itu jemaah rahmati. Bosan, itulah sesuatu yang harus kita buang, penyakit bosan, cepat bosan. Membaca satu lembar bosan, baca Quran selembar bosan. Ini penyakit yang alhamdulillah pada orang-orang ini Allah sudah hilangkan penyakit bosan, sehingga mereka kalau duduk lupa berdiri, kalau lagi membaca lupa makan. Ini karena Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan sebuah nikmat kepada mereka, menikmati ilmu dan pengetahuan. Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walam yakun li ahadin alaihi minnah, tidak pernah beliau berangan-angan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Tidak pernah menjadi orang hasud, orang dengki. Tidak pernah beliau menjadi orang yang sangat menikmati apa yang Allah berikan kepadanya. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya apa aktivitas harian beliau? Aktivitas harian beliau adalah ijaddid taubah, selalu memperbaharui taubah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yaqra'ul Qur'ana, lidahnya basah dengan ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau beliau berjalan beliau menghafal, kalau duduk beliau membaca. Kalau berjalan ni beliau menghafal, kalau duduk beliau membaca, kalau tidur beliau berzikir. Jadi tidak ada waktu yang sia-sia. Hidup penuh dengan makna. Ini hidup penuh dengan makna. Wa sannafa kutuban katsiratan, dan beliau telah mengarang kitab yang banyak. Karena kitab, tulisan, buku membuat yang tidak abadi menjadi abadi. Tidak ada manusia yang abadi. Apakah bisa diabadikan? Bisa. Apa yang bisa mengabadikannya? Tulisannya, coretan-coretannya terus akan abadi, walaupun manusia tidak pernah akan abadi. Jadi hari ini orang bisa membaca karyanya mungkin ratusan ribuan tahun yang lalu, tapi namanya masih terkenang, masih dikenang, masih dikenal oleh manusia. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu Wa Taala,
Jadi ini luar biasa. Beliau adalah jemaah rahmati Allah, orang yang murah senyum, yabtasim, murah senyuman. Senyuman beliau bagaimana? Seolah orang yang musafir bertemu dengan keluarganya. Tak lama sudah tak ketemu sekali bagaimana? Masya Allah, memberikan senyum yang luar biasa. Orang kalau bertemu dengan beliau pasti akan memberikan senyuman. Jadi ini kebahagiaan orang bertemu dengan Ar-Razi, hati yang sengsara jadi bahagia. Jadi idkhalus surur, memasukkan kebahagiaan ke dalam hati orang lain. Mungkin kalau kita bahagia sendiri biasa, bisakah kita ikut membahagiakan orang lain? Itu yang paling penting. Jadi kalau kita bisa menikmati sesuatu, ikutkan orang lain bisa menikmatinya. Ini adalah suatu hal yang luar biasa yang diamalkan oleh Ar-Razi. Beliau bisa menikmati dan ikutkan orang untuk menikmati apa yang beliau nikmati, sehingga itu adalah sebuah nikmat yang beliau rasakan. Karena jemaah rahmatullah, dalam agama kita akan disebut dengan nikmat untuk berbagi. Jadi kebahagiaan itu bukan hanya ketika kita bisa menikmati, tapi kebahagiaan itu ketika kita bisa berbagi kepada orang lain, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, berbagi makanan, berbagi apapun, itu adalah sebuah kebahagiaan. Jadi oleh karena itu, walaupun hanya mungkin sedikit makanan, ya. Orang biasanya kan kalau lebaran Ramadan hanya berbagi dengan sebutir kurma, tapi dengan sebutir kurma itu membahagiakan. Maka Nabi mengatakan, ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin, hendaklah engkau jaga dirimu dari api neraka walaupun hanya menyedekahkan hanya dengan sebutir kurma. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, membiasakan untuk berbagi dalam kehidupan kita ini adalah kebiasaan yang baik, kebiasaan yang akan menghadirkan kebahagiaan dalam diri kita. Karena ketika kita berbagi kepada orang lain, dia akan mendoakan kita. Dan doa yang paling baik, doa yang didoakan oleh orang lain kepada kita, yang kita tidak mengenal orang yang mendoakan kita. Ada orang mendoakan kita, kita tidak kenal orang tersebut. Itu doa yang mustajabah, doa yang paling baik. Orang didoakan oleh orang yang tidak dikenalnya. Jadi betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbuat baiklah kepada orang lain. Orang lain akan berbuat baik kepada kita walaupun hanya sekedar doa. Hanya sekedar doa. Mungkin dia tidak bisa membalas dengan harta, mungkin juga tidak dengan tenaga, tapi dia bisa balas dengan doa. Ya Allah, mudahkan rezeki orang yang berikan saya tadi. Padahal mungkin cuma 2.000 rupiah, 5.000 rupiah, tapi cukuplah doa itu untuk menjadikan sebuah kebahagiaan. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah beberapa kutipan hikmah dari perjalanan hidup seorang alim bernama Ar-Razi. Semoga dengan kita melihat perjalanan hidup ini menjadi sebuah pengalaman beliau, refleksi kehidupan beliau untuk menjadi pelajaran dalam kehidupan kita. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup ini kan terus kita jalani dengan segala dinamikanya. Maka padanya Ali mengatakan, ad-dunya bahrun amiq. Dunia ini adalah lautan yang sangat dalam. Faj'al safinataha taqwallah. Lautan itu butuh sebuah perahu agar kita bisa sampai ke pulau idaman. Jadikan perahu itu takwa kepada Allah. Wa syira'uha tawakkal. Dan layarnya, kalau tidak layar kan perahu tidak akan berjalan. Layarnya itu adalah tawakal. Sandarkanlah hidupmu kepada Allah. La'allaka tanju. Semoga kau akan selamat sampai ke pulau tujuan. Jadi dengan ombak gelombang kehidupan ini, dengan takwa kepada Allah sampai ke pulau tujuan. Jadi oleh karena itu jemaah rahmatullah, akhdul asbab, mengambil sebab itu penting. Kalau kita hendak makan, apa akhdul asbabnya? Ya, orang mau kenyang, asbabnya makan. Ya,
Kalau orang dahaga, asbabnya minum. Jadi ketika kita ambil sebab, pastilah Allah akan menghadirkan tujuan yang kita inginkan. Makanya jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, pentinglah kita berusaha dalam hidup ini. InsyaAllah Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.